Bab 36. Indria agak malu juga berjalan sambil berpegangan tangan begitu, karena yang berpapasan pasti akan memperhatikan. Mas Yongki, sebelum Mas Hasbi pulang, besok aku mohon kamu mau minta maaf ya. Pinta Indria merasa bersalah. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Jawab Yongki mulai jutek. Indria pusing. Dia sangat tahu watak suaminya bagaimana. Andaikan Yongki dalam posisi yang bersalah, sekalipun tidak akan mudah untuk meminta maaf. Karena aku tidak mau kamu masuk penjara. Kalau aku jadi janda, bagaimana? Ucap Indria dengan hati-hati. Yongki melongo, dia langsung tertawa lebar. Tidak disangka jika istrinya yang selalu terlihat serius bisa ngelawak juga. Aku tidak bercanda, Mas. Aku sungguh takut kamu dilaporkan ke polisi, pucuk Indria. Kamu yakin karena khawatir padaku? Atau jangan-jangan karena merasa bersalah padanya, misalnya soal lukisan yang aku sobek itu, sindir Yongki. Aku jadi kesal kalau ingat itu. Sudah aku bilang berkali-kali, jika sedang marah, jangan pernah melampiaskan pada barang yang tidak bersalah. Bukan masalah lukisan itu dari siapa, tetapi aku sangat menyukainya, sebab aku tidak punya foto masa kecil. Soal lukisan, aku akan tanggung jawab. Ya sudah, kalau tidak mau minta maaf pada Hasbi. Tidak apa-apa, aku mau tidur di kamar aku sendiri, jawab Indria ketus. Aku tidak bilang tidak mau loh. Kenapa jadi ngambek begitu? Sela Yongki. Habisnya Mas Yongki begitu sih. Katanya mau menuruti semua permintaanku. Baru beberapa menit sudah lupa selalu begitu. Sergah Indria. Bilang selalu. Apa sebelumnya aku pernah mengatakan ini? Tanya Yongki heran. Iya, saat malam Mas Yongki mabuk itu. Sudahlah. Aku malas membahas ini. Sela Indria kesal. Tunggu Indria. Aku minta maaf kok. Jawab Yongki agak salah tingkah. Sebelum itu, aku obati dulu lukamu, ujar Indria. Setelah memilih obat, mereka masuk ke kamar Indria. Yongki sangat menikmati sentuhan lembut istrinya. Dia semakin merasa menyesal. Kenapa selama ini menyia-nyiakan Indria? Apa yang kamu pikirkan, Mas? Tanya Indria heran, melihat suaminya bengong. Lepas cadarmu, aku sangat ingin melihat wajahmu. Jawab Yongki serius. Indria langsung menegang. Dia sampai kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian Yongki membantu melepaskan cadar, sedangkan istrinya tidak berani melawan. Begitu terbuka, Yongki langsung terpesona. Kecantikan istrinya sangat memukau. Dari alis, hidung, bibir, dan dagu, semua tampak begitu indah. Yongki meraih tangan Indria, mengecup kening sang istri dengan lembut, penuh perasaan. Istriku, maafkan kesalahanku selama ini, ucap Yongki lembut. Membuat dirinya semakin tegang dan tidak karuan, karena memang baru kali ini ada lelaki yang menyentuhnya. Seperti ketiban durian, Yongki tidak ingin melepaskan waktu yang berharga ini. Dia mendekat. Mas, jangan takut, pejamkan saja kedua matamu, bisik Yongki. Indria begitu patuh. Ketika kedua matanya terpejam, dia merasakan kecupan. Tetapi Yongki sangat sadar jika harus secara berlahan, sebab Indria gadis yang benar-benar tidak pernah tersentuh sebelumnya. Yongki tidak ingin membuat Indria menjadi takut. Indria sangat malu. Sebagai pengalaman pertama, benar-benar membuat Indria sampai tidak bisa berkutik. Yongki langsung memeluk Indria saking kemasnya. Izinkan aku membuktikan jika aku memang mencintaimu, Indria.
Mari kita memulai hidup baru dengan lebih baik lagi. Aku ingin bahagia bersamamu, hanya bersamamu. Ucap Yongki serius. Mas, dari tadi kamu terus memandang aku. Aku ingatkan sekali lagi, jangan terlalu mengagumi kecantikan. Jika nanti aku sudah tua, kamu akan merasa bosan dan kecewa. Pujuk Indria. Kau ini bagaimana? Saat kamu tua, aku juga ikut tua. Sela Yongki santai. Tapi namanya lelaki, pasti ada pikiran untuk menikah lagi. Apalagi kamu playboy yang terbiasa memiliki banyak kekasih. Sindir Indria. Aku sudah tidak begitu lagi. Kelak jika aku selingkuh darimu. Balas Yongki meringis. Serius? Tanya Indria malu sendiri. Iya, serius. Lagian aku sudah lelah juga memberi makan burung yang setiap saat hanya bisa mengoceh minta makan saja. Ucap Yongki. Indria tertawa. Jujur saja dirinya salah tanggap. Kenapa tertawa? Apa kamu mengira burung yang ini? Nanti kami dong yang rugi. Udah Yongki. Sudah aku obati dulu. Jangan banyak bicara lagi. Sela Indria malu pada pikirannya sendiri. Yongki duduk dengan manis, pasrah saat istrinya mengolesi obat pada luka lebam di wajahnya. Apakah tidak sakit? Padahal sudah begini, ujar Indria selesai mengobati. Aku ini lelaki, luka kecil seperti ini tidak ada artinya, jawab Yongki santai. Sungguh aku berharap kelak jika punya anak jangan ada yang mewarisi gen kamu, ketus Indria. Yongki tersenyum manis, membayangkan memiliki anak-anak yang banyak saja sudah sangat menyenangkan. Kenapa senyum-senyum? Tanya Indria heran. Kita membuat saja belum, sudah langsung membahas anak. Kita bahas dulu kapan mencetaknya, ucap Yongki dengan tatapan syahdu. Setiap kali suaminya itu menggoda seperti ini, Indria sungguh jadi sesak nafas karena memang baru kali ini merasakan cinta Indria yang sangat polos soal cinta. Kemudian bertemu dengan mantan playboy kelas kakak pastinya akan menimbulkan getaran asmara yang siap mengguncang jiwa. Sudah, ayo buruan minta maaf ke Hasbi, sela Indria sambil mendorong punggung suaminya pelan untuk keluar. Kamu di sini saja berisi barang-barangmu, biar aku sendiri saja yang menemui Hasbi. Sela Yongki tidak setuju. Tidak mau. Kalau kamu sendiri nanti malah berkelahi lagi. Aku sudah sangat paham sifatmu, Mas. Tidak akan berakhir baik jika aku biarkan kamu sendiri, jawab Indria tegas. Yongki mendekati Indria, memeluk pinggang rampingnya, dan menatap kedua bola mata yang indah milik sang istri. Selama ini yang kamu lihat hanya keburukanku saja, kan? Jika kamu tahu akan sisi lain dari aku, jamin kamu tidak akan mau berpisah dariku sedetik saja, bisik Yongki. Coba katakan, kelebihan apa dari kebaikanmu itu? Tanya Indria gugup. Aku ini sangat romantis loh, dan mempesona, balas Yongki. Indria yang awalnya gugup jadi tertawa keras. Kau sungguh tidak tahu malu. Tapi aku tidak akan meragukan bakat seorang playboy, jawab Indria tidak bisa menghentikan tawanya. Bagaimana kalau dicoba saja sedikit? Tantang Yongki. Coba apa? Tanya Indria heran. Sungguh tatapan suaminya sangat memabukkan. Keromantisanku goda Yongki mendekatkan wajahnya. Indria sampai bisa merasakan nafas suaminya yang begitu dekat. Cukup, ayo buruan kita menemui Hasbi sebelum dia tidur, sela Indria tidak bisa menahan rasa gugupnya. Yongki ngakak, melepaskan istrinya yang pemalu. Betapa beruntungnya seorang Yongki. Ibarat kata, dia sudah berpuluh-puluh kali memiliki pacar, tetapi begitu menikah mendapatkan istri yang sangat tersegel. Mereka berjalan beriringan menuju kamar Hasbi. Hanya cukup beberapa langkah sudah sampai. Assalamualaikum. Salam Indria sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Hasbi menyambut Indria dengan senyum dan tatapan lembut. Yongki sangat cemburu.
serasa ingin mencolok kedua mata Hasbi dengan garpu. "Waalaikumsalam, mari silakan duduk," jawab Hasbi santai, tanpa mempedulikan Yongki. "Aku kemari mewakili suami untuk minta maaf. Maaf karena sudah salah paham dan bertindak kurang ajar," ucap Indria. Tidak ada yang perlu minta maaf atau dimaafkan, karena apa yang dilihat Yongki bukan salah paham. "Aku memang mencintaimu, Indria. Kedatangan aku kemari untuk melamar kamu hanya saja aku sudah terlambat," jawab Hasbi. Yongki melotot, tetapi Indria langsung meremas jemari suaminya agar bisa mengontrol emosi. "Semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik ya," timpal Indria. "Iya, maaf juga sudah membuat kamu dan suami kamu berkelahi. Aku tadi hanya ingin memberikan lukisan itu saja. Sebagai wujud aku ingin mencoba untuk melepaskan rasa ini. Karena jika dibuang, aku merasa sayang. Aku simpan juga akan membuat aku terus mengenangmu. Mungkin bagimu aneh, tetapi pertemuan di masa kecil kita memberikan kesan yang indah," ucap Hasbi tersenyum tulus. Yongki semakin tidak tahan lagi. Apalagi ketika Hasbi tersenyum, memang dia akui sangat tampan, dan takutnya istrinya menjadi terlena. "Terima kasih karena sudah sadar jika memang tidak pantas mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu. Aku permisi dulu dan semoga perjalanan pulang besok menyenangkan," sela Yongki. "Iya," jawab Hasbi mengalah. Yongki dengan sigap menarik jemari istrinya, memamerkan kemesraan jika Indria adalah miliknya, sambil tersenyum mengejek. Sesampainya di luar, Indria melepaskan tangannya. "Mas, kamu kekanakan," ucap Indria menahan malu. "Dan kamu senang jika digoda lelaki lain. Parah kamu. Bahkan di depan suamimu sendiri," balas Yongki tak kalah kesal. "Bukan begitu. Niat kita menemui Hasbi untuk meminta maaf. Biarlah setelah ini kita menjalani hidup masing-masing dengan tenang dan tanpa beban," jawab Indria. "Baik, sekarang saatnya kita menjalani hidup kita kan? Yuk bawa barang kamu dan pindahkan ke kamarku," sela Yongki.